Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini adalah jauhi orang-orang yang mempunyai karakter jahat ini ya, yang mana akan membuat dirimu hancur ya secara mental. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Untukmu Virgo ya, kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Dan ini tidak 100% energimu ya, karena ini energi general, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalaupun terjadi berarti energimu, kalau tidak berarti energi Virgo lainnya ya. Dan setidaknya lebih waspada saja kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi, diikhlaskan dan harus ada perubahan dari hidupmu, dari sikapmu, dan pola pikirmu. Oke, kita di kartu pertama sini sudah ada Knight of Wands ya. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa jauhi orang-orang yang mulutnya kurang bagus ya. Apa ya kalau dibilang, terkadang dia kelihatan bersahabat sama kamu tapi ternyata dia bisa menghancurkanmu ya. Jadi cari circle itu yang betul-betul tulus mencintaimu, menginginkanmu, membuatmu nyaman dan happy ya. Dan maaf agak sedikit berisik anak saya di belakang ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu juga, jangan terlalu mau di backing orang, ditopang terus. Mandirilah, ingat Virgo, kamu punya kelebihan ya, kamu punya talenta, berdirilah di atas kakimu sendiri. Jangan pernah minder, jangan pernah takut ya, harus tetap semangat. Saya lihat di sini kamu bertahan dengan orang toksik ya. Apalagi di sini circle kompetisi yang tidak sehat ya. Ini lebih banyak ke mungkin ya, kalau dibilang keluarga ya, ada orang tua toksik di mana dia membeda-bedakan kamu dan membanding-bandingkan kamu dengan mungkin adikmu, kakakmu, atau siapa ya, mengintimidasimu seolah-olah kamu itu selalu salah dan salah. Ataupun mungkin juga dalam pekerjaan ya, kamu bisa up itu karena saya, kamu bisa itu karena saya ya. Ataupun mungkin kondisinya apa yang kamu kerjakan selalu salah, akhirnya kamu dimarah tuh gara-gara dia, makanya kita bangkrut tuh gara-gara dia, makanya kita terlambat kirim file atau apa, akhirnya kita gagal. Nah ini ada beberapa yang menyalahkan, yang mulutnya kurang bagus atau cerita aib-aibmu. Kamu bisa mengambil ini sesuai dengan yang kamu rasakan saja ya. Kalau ini tidak terjadi pada dirimu berarti bukan energimu ya. Tapi berhati-hatilah, jangan sampai ini terjadi di hari esok. Karena saya merasakan seperti gitu, circle dari Virgo adalah orang-orang yang mulutnya nggak bisa dipercaya. Kadang bicara baik, besoknya bicara buruk tentang Virgo. Ya, jadi carilah orang-orang yang memang menyayangimu. Di circle itu kamu berada, jangan malah di circle yang menjatuhkanmu, kadang-kadang bermuka dua, ataupun penjilat. Ini maaf ya, bahasanya kasar karena memang ada seperti begitu. Kasihan dirimu, kasihan mentalmu. Makanya saya bilang di sini, hancur kenapa? Hancur secara mental. Ibaratkan kamu tuh biasa aja, tapi kamu tuh udah kayak macam rapuh di dalam jiwamu tuh nggak percaya diri. Kenapa? Karena mereka yang bikin kamu merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa selalu salah. Ya.
Jadi ekspektasinya ini bukan hancur sampai kamu remuk, sampai kamu rata kayak tanah, no, bukan. Hancur secara mental, ibaratkan kamu tuh berdiri kayak manusia, tapi sebenarnya jiwamu tuh kayak udah mati gitu. Udah kayak, aduh nggak bisa deh, udah pasrah aja. Kayak macam udah nggak tahu, ya. Padahal kamu punya semangat, kamu orang hebat, kamu punya talenta, kamu orang pintar. Tetapi karena circle kamu seperti gitu, sehingga membentuk dirimu merasa bahwa, yes, ataupun dari pasangan, ya, pasangan malah selalu membuatmu yang salah, menuduhmu salah gara-gara kamu nih, gara-gara si Virgo nih, ya. Anak terjatuh dibilang kurang perhatian, kurang dijaga. Nanti kalau anak terlalu dimanja, ya, cengeng itu karena apa, anak nggak pede itu karena si Virgonya tekan-tekan terus, larang-larang terus, nggak dilarang malah pokoknya intinya salah. Entah mau jadi anak baik, entah anak buruk, entah kamu didik baik atau buruk, tetap selalu buruk, ya. Kalau mau anak buruk, kalau seandainya anakmu berprestasi, baru dia. Pokoknya yang baik-baik itu pola didik dia. Buruk-buruknya semua Virgo. Nah ini ada beberapa seperti gitu saya lihatnya. Jadi Virgo nih kayak macam bingung, ya. Saya harus berbuat apa gitu? Kok saya selalu salah gitu? Apalagi yang tadi saya bilang ada orang tua toksik, ya. Orang tua toksik ini kan berarti kan dia membanding-bandingkan. Sudah tahu, mungkin dia merasa bahwa anak saya biasa aja, ya. Tuh lihat, dan saya bicara fakta, tapi kan kasihan anaknya. Ya, atau kamu Virgo, ya, contohnya. Dan mungkin kalau kamu sebagai orang tua, ya jangan seperti begitu. Jangan membanding-bandingkan, kan. Ingat, anak itu punya daya tangkap itu beda-beda. Kemampuan beda-beda. Dia punya mungkin diolah apa kekuatan di fisik. Yang satunya di kekuatan di pikiran, ya. Jadi jangan membanding-bandingkan. Karena semua tuh mempunyai kekurangan dan kelebihan. Gitu, ya. Jadi kalau seandainya sudah terjadi gimana Kak Ica? Ya terjadi berarti kamu kalau seandainya dengan orang tua, bukan berarti kita bilang kita jadi anak durhaka, tidak, tetap kita menghormati, tapi mungkin jarak, ya. Atau mungkin kamu kos-kosan lah sendiri supaya orang tuamu merindukanmu, mereka merasa bahwa ternyata saya merindukan akan kehadiran dari Virgo. Tapi kalau kamu tetap bersama, ya, mereka akan begitu terus, tidak akan sadar-sadar. Makanya di sini tema kita menjauh, atau kalau memang saking toksiknya, ya kamu pergi aja dari sana. Kalau dengan pasangan kayak aja saya nggak mau cerai, terserah dari dirimu, itu keputusanmu. Di sini saya bicara secara mental. Keputusan kembali kepada klien, keputusan kembali kepada kalian. Bukan nasibmu di tanganku, no. Ya. Karena mental orang juga kan beda-beda. Ada beberapa yang bilang begini, kayaknya saya nggak mampu dengan pasangan toksik, ya, tapi saya juga nggak kuat untuk dikatakan janda atau duda. Ini contoh. Terus gimana? Apakah tetap saya harus seperti begini, Kak Ica? Hubungan digantung? Saya bilang, terus kalau hubungan digantung kamu nyaman tidak? Ya saya nyaman, ya. Dibandingkan nanti saya dibilang duda atau janda, saya dijelek-jelek ke teman saya, ataupun mungkin kondisinya saya dibully, tambah tekanan lagi. Ya, terus saya bilang, tapi kamu yakin bisa kondisinya, ini wanita dia, ya, kalau kamu tidak dinafkahi, kamu bisa berjuang sendiri untuk dirimu. Bilang, saya kuat, saya bisa berjuang untuk diriku, yang penting mentalku jangan sampai saya dikata-katai orang. Saya bilang, oke, silahkan. Itu kan kekuatan mental orang beda-beda. Ataupun mungkin kondisinya, saya nggak kuat Kak Ica, saya tidak ada yang nafkahi saya, tidak ada yang memperhatikan saya, berarti memang harus cerai, berpisah. Ya, kalau kamu sudah tidak kuat dan memang dia tidak membiayai kamu, ya, berarti kamu harus melepaskan orang itu untuk mengizinkan orang lain yang betul-betul menghargaimu untuk masuk. Tapi itu pilihan dari dirimu, bukan dari saya. Saya bicara secara psikologis, bicara secara mental. Karena mental orang itu beda-beda. Nah, ini khusus untuk yang tidak mampu. Makanya saya bilang temanya menjauh. Atau kalau tidak, ya kamu pergi dari orang-orang yang tidak membawa keuntungan buat kamu. Adanya rugi. Ya. Rugi di sisi tenaga, waktu, biaya, pikiran, semua. Karena kalau kita bicara toksik itu ibaratkan benalu, dia akan menyerap kita secara perlahan sampai kita kering, ujung-ujung kita sakit, ya. Jadi nggak usah terlalu ditanggapi orang begitu, ya. Di sini ada Five of Pentacles, ya, dimana semesta mau sampaikan kepada kamu, jauhilah orang-orang yang hanya potensi ke materi-materi, ya, uang saja. Ada yang mau pinjam duit, ada yang tidak nafkahi. Nah ini, ya, ngapain berteman atau dengan orang-orang yang seperti begitu. Teman datang karena ada maunya, karena mau pinjam ini pinjam itu, ya. Oh, pasangan ini pemalas. Ini
Ini lebih ke pasangan ya, saya lihat Virgo ya, ataupun mungkin kondisinya Virgo yang pemalas juga ada saya lihat di sini ya. Jadi karena tekanan dari gaya hidup kamu ya, mungkin kamu bergaul dengan orang-orang atas, gaya hidupnya up ya, sampai ada beberapa yang saya lihat juga, entah Virgo entah dia, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau memang ini terjadi pada dirimu, berubahlah. Kalau memang untuk diri orang ini yang itu ya, kok itu sih pasanganmu yang membuatmu terluka, berarti ikhlaskanlah. Ya ikhlaskanlah berarti ikhlaskan ya, tetap aja bersamanya, ikhlas, kuatkan dirimu, ataukah ikhlaskanlah untuk kamu mencari hidupmu yang baru. Perjalanan hidupmu masih panjang ya. Jadi ya itu kembali kepada dirimu. Ya, karena ada yang datang hanya untuk enaknya saja, tidak mau berjuang bersama. Jadi orang-orang yang tidak mau berjuang bersama ngapain kalau dalam sebuah hubungan? Begitupun dengan sahabat. Kalau cuma enaknya doang ngapain? Ujung-ujungnya kamu kasih pinjam, dia lambat kasih kembali, kamu yang susah. Ujung-ujungnya ribut. Ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang memang hanya mau enaknya saja. Ya, adapun saya lihat di sini pasangan pemalas. Padahal sudah mempunyai anak, tidak bertanggung jawab, tidak mau menafkahi. Nah, ini hati-hati. Ya. Bukan saya suruh kamu berpisah atau cerai ya, itu keputusan kamu. Sesuai kekuatan mentalmu. Kalau kamu mau tetap kayak saya sudah nggak kuat, tetapi saya juga tidak mau berpisah, itu pilihan juga. Ya terserah. Saya kan di sini cuma memberikan saran. Ya, ibaratkan dokter itu kasih resep aja selembar kertas. Selebihnya ya kamu, entah kamu cari di obatnya di apotek mana kek, di mana kek, itu urusan kamu. Semuanya kembali kepada pasien, semuanya kembali kepada kalian lagi. Saya di sini hanya memberikan pesan semesta, di mana dari sisi psikologis. Ya, selebihnya yang menentukan adalah pribadi masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi harus waras. Karena kalau kita terlalu empati ya, akhirnya kita diinjak-injak atau kita malah dimanfaatkan. Tetapi kalau kita terlalu logis, menggunakan logika, ya kita akan angkuh, sombong, arogan. Jadi lebih baik tengah-tengah supaya hidupmu nyaman, tenang, damai ya. Berikutnya di sini Death dengan orang-orang yang bertopeng. Sama, mirip-mirip juga di sini yang dari tadi Knight of Wands ya. Orang yang bertopeng ini yang tadi saya bilang ya, hampir mirip-mirip ya. Dimana serasa kamu udah nggak bisa mereka menekan kamu tuh sudah nggak bisa ditolerir lagi ya. Di depan baik-baik, tapi di belakang malah dicerita kamu. Ada yang saya lihat di sini pasangan pun seperti gitu. Istrinya sudah percaya dia ya, semua aib-aib dia, semua yang buruk-buruknya dikasih tahu, ujung-ujungnya si cowok bongkar aib-aib istri, atau si cewek bongkar aib si istri bongkar aib suami. Itu berarti sama saya mempermalukan dirinya, tapi dia nggak sadar itu. Ya. Bertopeng seolah-olah saya ini yang terzolimi, saya ini yang dimanfaatkan, saya ini yang korban, padahal dirinya yang dalang. Ya. Jadi hati-hati dengan orang yang bertopeng, hati-hati dengan orang yang mulut manis, hati-hati dengan orang yang bawa-bawa agama, religi. Saya ini rajin ibadah, saya rajin ke kelenteng, saya rajin ke masjid. Oke. Rajin pada saat kamu di masjid, di kelenteng, di gereja atau dimanapun nih, baik, tapi hatinya kan tidak. Ibaratkan cuma hanya mendengar doang, tapi tidak ada pelaksanaan masuk dan meresapi dalam jiwa. Dan kebanyakan seperti begitu, sudah tahu salah tapi membenarkan kesalahannya. Nah ini hati-hati, karena ada beberapa yang bertopeng, dibungkus dari religi, dibungkus dari senyuman, dibungkus dengan berpura-pura baik. Ini banyak, dan paling utama tuh religi loh, mengatasnamakan Tuhan malah. Kamu tuh tidak bersyukur lah, inilah itulah, wah repot ini. Padahal dia sendiri yang tidak bersyukur ya, tetapi menuduh orang tidak bersyukur. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Dengan orang-orang yang bersilat-lilit itu ngapain ya, akhirnya juga nanti kamu makan hati sendiri, hidupmu lelah. Dengan orang-orang toksik itu hidupmu akan lelah. Ibaratkan ya, tunggu aja kamu kalau dibilang bom waktu ya, kamu sabar menghadapi mereka, tetapi tetap akan meledak. Dan pada saat meledak itu ya, akhirnya kondisinya kamu sudah hancur gitu ya, siap remuk aja. Makanya tadi saya bilang ya,
Jangan sampai kamu hancur. Karena kalau kita marah itu kan seolah-olah kayak macam apa ya, kalau gunung meletus itu ya, dia sudah mahmanya itu sudah meluap-meluap tuh, udah ngepul-ngepul itu ya, tinggal meledak aja ya. Ini hati-hati, karena saya lihat di sini ada beberapa yang memang orang-orang tidak bertanggung jawab, bertopeng ya. Hati-hati. Di sini ada Nine of Cups. Jauhi orang-orang yang hanya yang apa ya, yang tidak menantikanmu, yang tidak menginginkanmu. Ya sama, hampir tadi saya bilang di sini Knight of Wands, sudah hampir mirip diulangi lagi, berarti energinya up ya. Dimana ya macam contoh ya, pasanganmu, dia pergi meninggalkanmu bertahun-tahun, kamu masih menunggu, tidak bertanggung jawab, kamu masih setia. Bukan berarti saya suruh kamu ini mungkin kadang-kadang orang berpikir bahwa Kak Ica kayaknya mungkin mengajarkan yang jelek ya. No, saya tidak pernah mengajarkan yang jelek, tapi kalau kamu berpikir saya mengajarkan yang jelek, berarti pikiranmu yang jelek ya. Kak Ica sudah keluar dari agama. Saya bukan bicara tentang agama, saya bicara tentang kesehatan mental ya. Siapa sih yang mau cerai? Nggak ada. Tetapi kalau memang seandainya jalan terakhir, jalan semua sudah kita pakai dan tidak ada titik temu, ya memang harus seperti begitu, berpisah dua, bercerai atau pisah ranjang. Itu aja, pilihanmu di mana. Ada beberapa yang merasa bahwa Kak Ica saya kuat kok tanpa laki-laki, sudah kita pisah ranjang aja, dibandingkan bikin mumet, saya bisa kok menghidupi anak saya dibandingkan dia tambah pusing. Ya terserah. Ataupun ada yang Kak Ica saya loyo, saya nggak bisa menafkahi anak, saya nggak bisa. Ya otomatis kamu harus bisa melepaskan masa lalumu dan harus mengizinkan orang-orang yang memang mau bertanggung jawab atas dirimu. Kalau seandainya kamu begitu saja, ya nggak bisa, karena semua itu kehidupan ada di tanganmu. Ini kita bicara penantian. Ada yang macam contoh sudah berjuang bersama dari titik nol, ujung-ujungnya dia pergi nikah dengan yang lain ya, dengan iming-iming saya mau menikahimu, tapi ujung-ujungnya dia pergi menikahi yang lain. Kenapa? Pada saat dia sudah up, sudah sukses, levelnya bukan kamu lagi, dia nggak mengingat kebaikanmu, dia hanya berfokus pada dirinya sendiri ya. Ataupun ada orang narsistik ya, dia tidak berfokus pada 1000 kebaikanmu, dia hanya berfokus pada satu kesalahanmu dan langsung pergi, seolah-olah kamu itu kayak orang apa ya, orang penuh dosa gitu, dan menyakiti dia ya. Ini hati-hati dengan orang-orang yang begini ya, munafik ya, orang-orang yang ya, ini saya lihat di hubungan, di pertemanan, circle kamu. Soalnya banyak orang-orang di circle kamu yang sombong, angkuh, ujung-ujungnya harta aja. Padahal sebenarnya hidup di dunia ini bukan bicara tentang harta, tapi tentang kebahagiaan. Ngapain kita punya harta banyak tapi kita nggak bahagia, ribut aja kerjanya, atau mungkin tidur nggak nyenyak karena harta kita hasil korupsi. Ini contoh hasil yang nggak beres, hasil yang nggak bagus ya. Ataupun mungkin kondisinya kita banyak harta tapi kita itu jadi orang yang sombong, angkuh, dan merendahkan orang lain. Ngapain? Menginjak-injak orang lain karena kita mempunyai kekuasaan. Ngapain? Kan bagusnya kita mempunyai harta banyak, kita berbagi ya. Berbagi bukan berarti kasih semua, tidak, tetapi betul-betul dari contohnya, kamu punya harta ini 10 juta, ini contoh ya kamu berbagi 500.000 sedikit juga nggak jadi masalah, selama kamu nyaman, senang, dan orang itu memang membutuhkan. Kak Ica, tapi kalau orangnya banyak, ya sudah 500.000 itu dibagi-bagi, harus ada budget juga, jangan langsung semua. Kak Ica bilang 10 juta bagi-bagi hartaku, berarti 10 juta enggak, pakai logika juga. Karena ingat, uang itu juga itu energi, nyawamu. Kalau kamu nggak ada uang ya, kamu serasa hidup mati kan. Memang uang nggak bisa dibawa mati, tapi kan uang serasa kalau nggak ada uang kita kayak macam sudah mau mati, karena uang itu energi. Nah itu makanya sama tadi saya bilang, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang yang hanya memanipulasi kamu soal duit. Entah dia tidak nafkahi kamu ya, tidak mau berjuang untuk keluarga, tidak mau mencari nafkah, atau bahkan pinjam-pinjam sana sini. Ada beberapa saya lihat dililit hutang di sini. Karena apa? Gaya hidup. Ataupun mengambil harta pasangannya tanpa sepengetahuan dia, menipu, tidak jujur. Nah ini hati-hati dengan orang-orang yang tidak jujur ya, orang-orang yang manipulasi. Ngapain kamu mau tunggu-tunggu orang itu? Rugi, habis waktumu, yang mana waktumu bisa dipakai untuk dirimu lebih berkembang, bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain, malah kamu hanya pakai untuk menunggu orang yang nggak akan apa ya, kalau dibilang ya pokoknya sia-sia aja. Sekarang saya lihat di sini orang yang terkoneksi dengan kamu, yang kamu lagi tunggu dia ini ya, orang itu keras
Orangnya tuh kayak NPD, nggak merasa sadar kalau dirinya itu lagi sakit. Ya, penantianmu tuh akan sia-sia. Jadi benahi dirimu. Syukur kalau dia insyaf cepat ya. Kalau tidak ya sudah. Harus kamu bisa membahagiakan dirimu tanpa dirinya. Harus bisa berjuang untuk dirimu tanpa dirinya, tanpa topangan dia. Dan jangan terlalu banyak bersedih untuk orang-orang yang tidak penting. Kamu bersedih untuk dia, sedangkan dia bahagia atas kesedihanmu. Ngapain? Kamu harus kuat supaya kamu buktikan bahwa saya ini manusia kuat tanpa dirimu. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih, ada beberapa yang saya lihat ya, mau menghancurkan kamu. Kayak marah aja sama kamu. Apalagi kalau kamu terkoneksi dengan NPD. Seolah-olah kamu tuh orang pembangkang, kamu tuh orang tidak dengar-dengaran. Saya akan hancurkan kamu secara mental, dari sisi mentalmu. Makanya tadi saya bilang, ada yang mengumbar aib, memfitnahmu, ya. Supaya apa? Supaya kamu hancur. Dimana pada saat kamu hancur, dia senang, dia bahagia, karena itu yang diinginkan. Cara membalas dendam kepada orang-orang yang menjahati kamu secara elegan adalah kesuksesanmu. Ya, jadi uplah. Tapi saya lihat di sini, terkadang kamu insecure, kadang kamu takut, dan juga gengsi. Karena ya tadi saya bilang, kamu terkoneksi dengan orang-orang yang toksik, yang hanya mau apa ya? Ya pokoknya intinya membanding-bandingkan. Ya. Jangan kerja itu, malu. Kita malu, jangan. Padahal nggak mencuri, kenapa sih? Kalau kita mau kerja yang halal, nggak apa-apa, kerja apa aja yang penting halal. Ingat ya, yang bikin miskin kita itu karena harga diri dan gaya hidup. Dua itu aja yang bikin miskin. Ya. Jadi kalau kamu mau yang terbaik untuk dirimu, lakukanlah sesuai kata hatimu, karena itu suara Tuhan, bukan kata orang toksik. Ya, terkadang kamu lebih mendengar suara atau bisikan orang toksik dibandingkan suara semesta. Jadi lebih pekalah untuk mendengar suara hati ya. Di sini ada Page of Wands ya. Dimana semesta mau sampaikan kepadamu tuh, keluar dari zona nyaman yang toksik, yang kamu anggap nyaman padahal toksik. Macam contoh, kamu kerja di suatu perusahaan ya, dibilang gajinya itu sudah paling tinggi. Contohnya gaji UMR tambah bonus. Padahal dengan waktu kerjamu di luar sana ya, di luar sana pasti lebih banyak. Ada beberapa saya lihat di sini, sudah deh, jangan kamu usaha, jangan kamu ini. Ada beberapa yang tidak suka dengan kalau kamu berwirausaha. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu bahwa pimpinanmu tidak memperhatikan kesejahteraanmu, kamu masih di situ. Karena dengan iming-iming kamu bertahan dulu, nanti saya akan naikkan gajimu, sampai sekarang nggak naik-naik. Berarti kan ada penipuan di sini. Ya, keluarlah dari zona yang memang kamu merasa bahwa itu zona nyaman. Kalau memang tidak membuatmu nyaman dari segi jiwa, ya, artinya tidak nyaman kan ada tekanan dalam jiwamu, dalam perasaanmu, ya, berarti toksik. Dan dalam segi kantong dan pikiran, ya. Jadi mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, tanpa ada topangan dari orang lain. Selama kamu masih ada topangan dari orang lain, ya jaminkan suatu saat orang itu jatuh atau sudah tidak berdaya, ya kamu juga ikut hancur. Jadi berjuanglah untuk dirimu sendiri, karena yang penentu masa depanmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya, di sini saya hanya bisa membantu secara memberikan wejangan dari sisi spiritual dan dari psikologis, ya. Dan selebihnya ya kembali ke kalian yang menentukan hidupmu, langkahmu, ya, agar hidupmu tidak sia-sia di hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.